Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini ada sebuah video yang pernah di-upload sekitar tahun 2008 ya. Tapi sangat luar biasa. Ini salah satu saksi dari sikap pemberani di dalam menyampaikan kebenaran. Karena yang ditakutkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun selagi menyampaikan kebenaran. Bukan karena banyak orang, seorang diri pun maju di dalam menghadapi gempuran-gempuran lawan debatnya. Nah, kita kenal sosok Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz ya. Saya dulu pernah mengikuti daurah bersama beliau, itu tepatnya tahun 2001 apa ya? Bukan, tahun 91 92. Kalau tidak salah 91 atau 92. Cukup lama. Beliau masih muda, sekarang kan sudah lain, udah tua, kayak saya juga tua gitu. Nah, daurahnya itu di Salatiga Semarang. Pada waktu itu dari kajian Osman, yaitu Osman Khamis kalau tidak salah, waktu membahas As-Sahwatul Islamiyah dan Aqidatul Wasitiyah. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi 2008. Peristiwa yang terjadi 2008 di Islamic Center Jakarta Utara, di hadapan ratusan ulama-ulama baik dari Aswaja dan dari kelompok atau organisasi-organisasi lainnya. Ini kehebatannya beliau. Jadi bukan seperti orang sekarang ini hanya teriak-teriak di YouTube yang banyak ya. Kalau teriak-teriak di YouTube itu cuma semua orang bisa, apalagi nantang-nantang itu seperti tong kosong nyaring bunyinya aja. Nah, kalau mau lihat sosok ini, lihat sosok Ustadz Yazid Jawaz ketika berbicara di hadapan yaitu ulama-ulama Aswaja, ulama-ulama siapapun yang hadir di dalam pertemuan itu ketika itu, sehingga terjadi diskusi, debat panas, tapi tetap cerdas dan tetap sabar menghadapi mereka. Jadi salah besar mereka yang berpersepsi bahwa seorang salafi itu penakut. Yang sebenarnya penakut mereka, karena mereka setiap kali debat pasti mengerahkan kekuatan. Nah, untuk itu mari kita dengar bersama. Saya mau tanya langsung, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kita bersisa untuk kita sepakat terdengar azan zuhur, langsung kita akhiri selesai dan kita segera naik untuk melaksanakan sholat zuhur. Untuk itu pertanyaan akan kami atur dengan membagi sesi pertanyaan ini dari perwakilan-perwakilan lembaga yang hadir pada hari ini. Dari BP Utama, silakan sebutkan nama. Sebagai sini kata pertanyaan bagus. Sebutkan nama dan dari unsur lembaga. Alhamdulillah
adalah mengajak kepada kebaikan dan ketenangan, dan juga untuk menjaga kedamaian bersama. Tapi yang ini terjadi, mengapa di antara usaha antara golongan yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Sunnah, mengatasnamakan Al-Quran, mereka saling menyalahkan di mana letak hikmahnya. Dan yang kedua, saya memahami bahwa Al-Quran itu adalah salah satu bahasa surga yang diturunkan dengan berbahasa Arab. Quran bukan bahasa Arab, tetapi bahasa surga. Quran memang berbahasa Arab, tapi Quran bukan bahasa Arab. Sebagaimana sifat surga yang kita ketahui, bahwa setiap ada makanan, contohnya pisang, kita makan yang pertama enak, kita makan yang kedua lebih enak. Itu yang saya ketahui semacam itu berdasarkan hadis-hadis yang pernah saya baca. Lalu sementara kita dengan beraninya mengatakan bahwa saya telah mengikuti Al-Quran, telah mengikuti As-Sunnah yang berdasarkan pemahaman dari masing-masing golongan dan masing-masing firqah. Hal yang semacam itu tidak wajar dan merupakan salah satu bukan hal yang baru. Jadi ada suatu hal yang sudah lama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya. Cukup ya, biar ke bagian yang lain. Terima kasih. Ya langsung kita. Pertanyaan yang kedua, saya memahami apa itu bahwa Rasul, karena Allah dan Allah kepada Rasul. Kalau berselisih antara perkataan mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, kalau kita mengikuti Rasul ada ketemu, mengikuti Allah ada ketemu, terjadi masalah. Bukankah disuruh mengikuti, disuruh kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Apa makna Allah dan Rasulnya ini? Oleh karena itu, kalau kita terjadi perselisihan di dalam memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis, yang maksudnya Al-Quran mengikuti Allah, hadis mengikuti Rasul, tidak akan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan makna Allah dan Rasulnya ini apa? Saya berdasarkan kalimat yang kita pahami dari ayat-ayat tadi. Tafsirnya itu begitu. Ya, terima kasih. Baik, sebaiknya kita tidak perlu bertepuk tangan, ya, tetap tertib dan tenang. Berikutnya sudah saya jawab. Silakan dulu Ustaz untuk menjawabnya. Iya. Pertanyaannya panjang dan muter pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu nas ayat yang menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah yang berfirman demikian dalam surah An-Nisa ayat 59, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Dan ini sudah ada dijelaskan oleh para ulama dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Setiap permasalahan dijelaskan. Kemudian ada nanti masalah-masalah yang mereka berselisih, tinggal kita mengambil yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama dengan dasar dalil yang mana yang lebih kuat dari dua dalil itu. Jadi seperti itu dijelaskan oleh para ulama. Kembali kepada Al-Quran, kemudian kembali kepada Sunnah. Jelas nasnya ada, cuma kita karena belum membaca tafsirnya, belum membaca dari sunnah-sunnah Nabi dan kitab-kitab para ulama dijelaskan. Bahkan ada kitab-kitab membahas tentang yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama. Ada yang disebutkan ijma, ada yang tidak. Kita mengambil yang rajih dari riwayat yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang mengaku Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka berselisih. Soal berselisih memang ada tabiat manusia yang Nabi sudah sebutkan, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan terjadi perselisihan. Tapi Nabi memberikan solusi, jalan keluar.
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nabi memberikan solusi apa? Hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian. Yang pertama kali yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengatakan pertama kali, bukan saya, bukannya ulama, bukannya sahabat. Rasulullah yang mengatakan pertama kali bahwa setiap bid'ah sesat Rasulullah. Jadi ketika kita menjelaskan tentang masalah yang seperti ini, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Apa yang dikatakan itu bid'ah, dan apa contoh-contoh bid'ah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Jelas puluhan kitab, bahkan ratusan kitab yang menjelaskan tentang masalah itu. Cuma kita belum membacanya, belum sempat membacanya. Kalau kita sudah baca, insya Allah kita akan paham dan kita akan menerima dengan baik, insya Allah Taala. Iya, yang lain. Itulah bantahan dan jawaban dari Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz. Jadi ajakan kembali kepada Al-Quran itu bukan ajakan ulama, bukan ajaran kalangan tokoh-tokoh mazhab ataupun kelompok-kelompok, tetapi ajakan kembali kepada Al-Quran itu datang dari Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Nah, ayat ini yang mengharuskan kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi intanaza'tum, jika kalian berselisih faham fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, itu kalau mungkin menggunakan bahasa lain, tolaklah ilallahi wa rasulih, yaitu kepada Allah dan Rasulnya, atau kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam mengatasi perselisihan agar bisa selesai, itu bukan akal-akalan. Selama umat Islam menggunakan akal-akalan di dalam beragama, jangan berharap umat bisa bersatu, karena pada akhirnya akan terjadi pertarungan akal. Itu pasti itu. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Ustadz Yazid, bahwa sesudah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menghadapi perselisihan yang banyak. Itu terbukti dan nyata, menjadi faktual di tengah-tengah masyarakat, di mana-mana banyak perselisihan. May ya'ish minkum, siapa di antara kalian masih hidup, fasayara ikhtilafan katsira, kalian semuanya akan melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perselisihan yang cukup banyak, yang sangat banyak di tengah-tengah masyarakat. Alaikum bisunnati, wajib kalian meniti jalanku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan yaitu jalan-jalan yang ditempuh oleh para khalifah. Jadi yang pertama Rasulullah, kemudian khalifah, khilafah. Jadi khilafah ar-rasyidin, yang lurus, yang berada di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya, bukan sekedar khilafah yang berpegang teguh kepada as-sunnah, artinya itu. Karena Rasulullah sendiri menegaskan, addu bin nawajid, gigit kuat-kuat dengan gigi gerhammu. Itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah, karena kalian akan menghadapi berbagai macam perkara baru di tengah-tengah umat.
Jadi ini Rasulullah sudah memastikan akan muncul perkara baru itu yang sengaja diada-adakan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam Islam. Ini pula yang akan menimbulkan konflik pemikiran karena banyaknya bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Di situ, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini yang bilang Rasulullah ya, setiap yang muhdats, yang baru di dalam agama itu bid'ah. Nah, bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang dhalalah, yang sesat itu di neraka. Ini natijah, kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas. Mudah-mudahan kita seluruhnya bisa berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan ini adalah pertemuan Ustadz Yazid yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda. Ternyata luar biasa ya, bukan seperti umat sekarang ini yang cuman kuar-kuar tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.